Malam itu, hujan turun deras. Kilat sesekali menyambar, menerangi sudut-sudut kota yang gelap. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, seorang pria tua sedang duduk termenung di beranda. Namanya Pak Rahmat, seorang pemandi jenazah yang sudah mengabdikan dirinya selama lebih dari 30 tahun. Telepon rumahnya berdering, mengusik kesunyian. Dengan langkah berat, ia mengangkat gagang telepon. Dari seberang sana, suara serak seorang pria terdengar. "Pak Rahmat, kami butuh bantuan Anda. Ada jenazah yang harus segera dimandikan," kata pria itu. Pak Rahmat menghela napas panjang. Ini bukan hal baru baginya. Ia mengambil jaketnya dan bergegas menuju lokasi yang disebutkan, sebuah rumah tua di ujung desa yang sudah lama kosong dan konon katanya angker. Sesampainya di rumah itu, Pak Rahmat disambut oleh dua pria tua yang wajahnya tampak gelisah. Mereka membimbingnya ke dalam kamar yang hanya diterangi lampu redup. Di atas dipan kayu, terbaring sesosok jenazah yang tertutup kain kafan. "Siapa jenazah ini?" tanya Pak Rahmat. Salah satu pria itu menjawab, "Kami menemukannya di pinggir jalan. Tidak ada yang mengenalnya. Polisi pun tidak menemukan identitasnya." Pak Rahmat merasakan hawa dingin merambat di tengkuknya. Dengan hati-hati, ia membuka kain kafan yang menutupi wajah jenazah. Betapa terkejutnya ia saat melihat mata jenazah itu terbuka lebar, seolah-olah sedang menatapnya. Saat memulai prosesi pemandian, hal-hal aneh mulai terjadi. Air yang dituangkan ke tubuh jenazah terasa lebih berat dari biasanya. Suara gemericik air terdengar seperti bisikan-bisikan yang tidak jelas asalnya. Pak Rahmat mencoba mengabaikan, namun bulu kuduknya meremang. Ketika ia mulai menggosok tubuh jenazah dengan sabun, tiba-tiba terdengar suara lirih. "Tolong!" Pak Rahmat terlonjak mundur. Ia menatap kedua pria tua yang membantunya. Namun mereka tampak tidak menyadari apapun. Pak Rahmat mencoba melanjutkan pekerjaannya. Namun semakin ia mencoba menyelesaikan pemandian, suara bisikan itu semakin jelas. "Jangan tinggalkan aku di sini." Setelah prosesi selesai, jenazah itu dimakamkan tanpa nama. Namun malam harinya, Pak Rahmat tidak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Mimpi-mimpi buruk menghantuinya, menunjukkan bayangan jenazah itu berdiri di dekatnya, menatap dengan tatapan kosong. Ia pun mulai mencari tahu tentang asal-usul jenazah itu. Penyelidikannya membawanya ke cerita lama tentang seorang wanita yang menghilang bertahun-tahun lalu. Wanita yang dikabarkan meninggal secara tidak wajar dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Saat menggali lebih dalam, Pak Rahmat menyadari bahwa ia mungkin telah memandikan arwah yang belum tenang. Malam berikutnya, suara-suara aneh mulai terdengar di rumah Pak Rahmat. Gorsan di dinding, langkah-langkah kaki yang samar, serta bisikan lirih yang menyebut namanya. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Pak Rahmat memutuskan untuk kembali ke makam jenazah tak bernama itu. Sesampainya di sana, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tanah makam tampak tergali sebagian, seolah ada yang mencoba keluar. Ketakutan mulai menjalar. Ia melangkah mundur, tetapi suara gemerisik di belakangnya membuatnya berbalik. Sosok samar berdiri di antara nisan, menatapnya dengan mata kosong yang pernah ia lihat sebelumnya. Keesokan harinya, Pak Rahmat menemui seorang dukun tua yang dikenal bisa berkomunikasi dengan arwah.
Dari ritual yang dilakukan, terungkap bahwa jenazah itu adalah seorang wanita bernama Siti yang dibunuh dan jasadnya dibuang. Arwah Siti ingin agar pembunuhnya dihukum. Pak Rahmat pun mulai mencari informasi mengenai kasus ini. Dengan bantuan seorang wartawan, ia menemukan fakta mencengangkan. Dua pria tua yang membawanya ke rumah angker itulah yang sebenarnya membunuh Siti. Pak Rahmat bersama wartawan itu melaporkan temuan mereka ke polisi. Namun, sebelum polisi menangkap kedua pria itu, mereka ditemukan tewas di rumahnya dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Desas-desus menyebar bahwa arwah Siti yang membalas dendam. Sejak saat itu, rumah angker di ujung desa semakin ditakuti. Pak Rahmat merasa tugasnya sudah selesai, meski bisikan-bisikan dari ruang persemayaman tetap menghantuinya setiap malam. Meskipun kebenaran telah terungkap, kejadian aneh terus berlanjut. Suara tangisan terdengar di rumah Pak Rahmat, bayangan hitam bergerak di sudut matanya. Arwah Siti tampaknya belum sepenuhnya pergi. Ia kembali menemui dukun tua yang memberitahunya bahwa ada ritual terakhir yang harus dilakukan untuk menenangkan arwah Siti. Ritual itu mengharuskannya kembali ke tempat pembunuhan dan mempersembahkan doa permohonan ampun. Dalam perjalanan ke lokasi tersebut, Pak Rahmat mengalami kecelakaan aneh. Mobilnya tiba-tiba mati di tengah jalan, sementara kabut tebal menutupi pandangan. Sosok bayangan muncul di kaca belakang dan suara Siti berbisik, "Aku belum tenang." Pak Rahmat akhirnya sampai di tempat yang ditunjukkan dukun. Dengan penuh rasa takut, ia mengikuti instruksi ritual. Ia berdoa dengan khusyuk, membacakan doa-doa agar arwah Siti bisa pergi dengan damai. Perlahan, udara di sekelilingnya terasa lebih ringan. Bayangan hitam yang selalu mengikutinya mulai memudar. Pak Rahmat menutup mata, merasakan kehangatan aneh yang menyelimuti tubuhnya. Saat ia membuka mata, sosok Siti telah menghilang. Sejak malam itu, rumah Pak Rahmat kembali tenang. Tidak ada lagi suara bisikan atau bayangan aneh. Ia tahu tugasnya telah selesai. Namun, setiap kali hujan turun dan angin berdesir pelan, ia masih bisa mendengar suara samar yang berbisik, "Terima kasih Pak Rahmat." Selesai.